Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat sate, berjumpa lagi di dalam permen kita, perbincangan menarik ya. Dimana dalam permen ini saya isi dengan mental tersebut mengulas berita menarik ya. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat, amin. Baik sobat, saya di sini coba mengulas berita ya, di mana berita ini sangat menarik ya, terkait dengan partai yang paling unggul di perpolitikan Indonesia ini, Liputan 6, di mana dalam judul berita ini saya bacakan dan saya tidak mengulas sedetil-detilnya dalam berita ini ya, karena ini laptop saya masih berkendala ya. Jadi tetapi dalam berita ini sudah saya baca dan saya sudah telaah lebih dalam ya. Mungkin nanti saya membacakan judul dan sedikit memaparkan dari berita tersebut, dan saya akan memberikan sebuah analisis saya ya. Dalam Liputan 6 ya, Capres PDIP tegaskan semua kader harus taat ya, penyampaian dari pidato rapat 3 pilar Kalimantan Tengah ya. Dari penyampaian tersebut, pidato yang disampaikan oleh Sekjen DPP yakni Bapak Hasto Kristianto ya, di sana terkait dengan memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah pencerahan di mana kadernya harus sabar, harus santai, harus rileks untuk menghadapi tantangan yang ada di beberapa media, baik itu media cetak, baik itu di media sosial, baik itu dari media-media lain yang memberikan sebuah spekulasi ataupun berita-berita yang membuat kader partai tersebut ombang-ambing dengan isu-isu yang dihadapi oleh partai tersebut. Maka dalam isi pidato tersebut Bapak Hasto menegaskan bahwa seorang kader partai harus taat dan patuh terhadap aturan partai. Tatkala seorang pimpinan partai menugaskan, memerintahkan, memberikan sebuah instruksi, itu harus dijalankan. Tetapi ini belum ada instruksi, ujar dari Hasto tersebut ya, terkait dengan Pilpres yang dihadapi pada tahun 2024 ya. Maka kata Bapak Hasto, kita harus taati aturan partai, kita harus taati instruksi dari pimpinan partai ya, Ibu Megawati tersebut ya. Jadi ini ulasan dan tanggapan dari saya pribadi ya. Memang saat ini kalau kita lihat dan kita amati partai-partai di sekeliling partai tersebut sudah memberikan pencitraan politik terhadap dunia, terhadap media sosial, dan terhadap partai-partai lain, sehingga partai PDIP ini, kader-kader yang ada di bawah memang sedikit ambisi, karena melihat dari partai-partai yang lain sudah melakukan deklarasi, sudah melakukan relasi, sudah membangun kekuatan untuk bersaing di Pilpres pada tahun 2024. Tetapi pimpinan partai PDIP ini sekarang memang masih santai ya. Masih santai, masih membangun kekuatan di mana kekuatan tersebut yang tidak bisa dibaca oleh partai-partai tersebut. Nah, maka dari itu partai PDIP saat ini memang santai, rileks ya, pimpinan partai tersebut. Tetapi kader-kader yang ada di bawah itu sangat ambisi, sangat tergopo-gopo ya, bahasanya tergopo-gopo.
tidak sabar untuk melakukan koalisi, di mana koalisi ini memang harus diberlakukan meskipun partai PDIP ini dari skala ambang batas aturan presidensial threshold itu memang sudah mencapai ya, tetapi kekuatan itu tidak mesti dilihat dari pencapaian tersebut, tetapi kekuatan memang harus dibangun dengan berkoalisi untuk meraup suara yang setinggi-tingginya. Memang pada pilpres sebelumnya partai ini paling unggul di antara partai-partai yang lain, tetapi untuk pilpres 2024 ini memang tidak mudah untuk meningkatkan elektabilitas dari partai tersebut ya. Ya memang kalau kita lihat dan amati partai PDIP, pimpinan partai PDIP sekarang ini terlihat tidak begitu ambisi pimpinannya, tidak terlalu terpengaruh dengan partai-partai lain, karena partai tersebut melihat dari partai-partai yang lain, di mana partai yang lain sekarang ini sedang membangun kekuatan. Ini perlu kita waspadai ya, kekuatan PDIP inilah yang nantinya mendobrak dari kekuatan-kekuatan yang lain. Maka dari itu sekarang partai ini memang santai, rileks, sabar pimpinannya. Hanya saja kader-kader yang di bawah ini yang membuat pimpinan tidak bisa sabar ya. Maka dari itu Sekjen selalu mengingatkan dan memberikan sebuah wacana untuk selalu taat aturan dalam aturan partai. Kalau kita lihat ya bahwa Ketua KPU Bapak Hasyim Asy'ari itu memang sudah digelar pada 14 Juli untuk mempersiapkan Pilpres pada tahun 2024, di mana Pilpres ini memang dari jauh-jauh hari itu sudah dipersiapkan, baik itu dari segi administrasi, baik itu dari segi pencalonan, baik itu dari segi hal-hal yang lain, tentu memang harus dipersiapkan secara matang agar nantinya tidak kewalahan dan nantinya juga berjalan dengan apa yang diharapkan. Kita tahu bahwa kampanye Pilpres ini memang masih dalam geseran bulan, kira-kira itu 16 bulan ya, terhitung dari hari ini, bulan ini, terhitung dari bulan ini sampai 13 November 2023 nanti itu akan digelar kampanye politik ya, di beberapa media, di beberapa daerah, di beberapa kabupaten. Tentu nanti kita akan berjumpa dengan kampanye politik pada bulan November tahun 2023. Kampanye tersebut memang berjalan hanya 3 bulan ya, dari 13 November 2023 sampai 10 November tahun 2024. Hanya bergeseran 3 bulan untuk memaksimalkan dalam berkampanye setiap partai politik, setiap kandidat, setiap calon memang diberi peluang untuk berkampanye, di mana kampanye tersebut banyak isi-isi yang mereka sampaikan di publik, di masyarakat, baik itu terkait dengan program kerja, baik itu program infrastruktur, baik itu program perekonomian ataupun hal-hal yang lain, tentu banyak nanti kita jumpai di kampanye di tahun 2023 akhir nanti ya. Pengumuman pada masa pemilihan tersebut pada tahun 2024 itu perkiraan pada 14 Februari. Di situ akan diputuskan pemenang dari pemilu maupun pilkada ya. Kita tahu saat ini ranking yang paling tinggi itu partai PDIP, di mana partai PDIP terdapat 128 ya
wakil DPR, dan kursi dari partai DIP ini mencapai 22% ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang saat ini partai-partai yang lain yang belum mencapai ambang batas memang membangun koalisi, membangun kekuatan agar mereka bisa memenuhi syarat-syarat dari KPU ya. Sehingga sekarang ini tidak heran tatkala kita melihat partai seperti PKS, Nasdem, PAN, partai P3, PKB, dan partai-partai yang lain itu membangun kekuatan bukan hanya untuk meraup suara saja, tetapi partai-partai tersebut melihat seberapa besar pengaruh partai tersebut terhadap masyarakat, sehingga nantinya tatkala melakukan sebuah koalisi, tatkala melakukan sebuah komunikasi politik itu cair, baik itu cairnya di partai politik juga cair di masyarakat tersebut ya. Sehingga dalam kegiatan koalisi tersebut membangun kekuatan tidak sia-sia dan bisa meraup suara yang setinggi-tingginya pada Pilpres 2024 tersebut ya. Baik sobat SHC, mungkin sampai di sini permen kita, di mana permen ini saya selalu isi dengan mental ya. Mental tersebut mengulas berita aktual ya. Jadi dari saya pribadi, jika ada salah kata, ucapan maupun pengulasan dari berita maupun dari analisis saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya pribadi, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.